Balik lagi di Ngobrol bareng saya Halo, Utian dan co-host terganteng sedunia dan akhirat. kakak. Gokil Kembali lagi kakak. bersama kami. Yo ini Jadi ngobrol. co-host tetap ini sementara waktu kayaknya. Iya, kan gue mencoba mencoba bikin sendiri, terus nggak ada lawan ngomongnya kan, terus garing gitu kan. jadi harus jadi harus ada lawannya kak, lawan ngobrolnya gitu. Dan menurut gua lo orang yang pas lah. Lu masih ada kendala di ini lo, Apaan? masih ada Hidup ya. suara lo kayaknya lebih jelas yang tadi deh. Sekarang jelas gak? Sip, aman aman. Oke bang kakak, bang kakak. Oke kak, Ini ngapain aja lo? kenapa jadi sepi gini? Sepi karena tidak ada yang berani selain kita berdua menceritakan cerita cinta, Waduh. kebusukan-kebusukan kita. Si Irfan ini mau bongkar aib sendiri apa Enggak, dia kayaknya mau bongkar aib kita mau juga. mendengarkan saja ini? Ya, kita lihat aja nanti ya. Dia masih belum. Situasi mas. Kalau berani ya dibuka kameranya, biar kalau disaksikan istri itu gua bisa gua kayaknya tahu otentik deh gitu ya. ceritanya Irfan deh, tapi gua nggak akan cerita kali ya. Pan, gue pernah diceritain cerita apa kan? Gue juga pernah diceritain, berarti dia cerita ke semua orang sebenarnya. Berarti jadi pengetahuan umum itu. Ya Ini harus udah, tentang IT ya obrolannya ya. ini Tolong tentang IT. dicamkan. Ini memang tentang IT. Jadi kita akan Dan mulai dengan di 2 minggu ini kita ngapain aja gitu, biar biar ada IT-nya. gue 2 minggu ini nggak ada kaitan sama IT-IT-nya sih. Seriusan, lu kan bagaimanapun lu buruh IT kah, lu pekerja IT gitu. Masa iya nggak ada 2 minggu ini sejak pertemuan terakhir kita yang ada kaitannya sama IT gitu? Apaan ya? Kaitannya sama IT ya? Hmm, Nggak ada deh kayaknya. nggak ada ya. Ya udahlah, lu mah emang udah jadi bisnismen kayaknya. Bentar. Gue ingat dulu ya. Udah, waduh, udah lupa aja. Sebenarnya gue juga Gue lupa dua sih. minggu ini setelah Apa? kita ketemuan terakhir, Hmm, gue ini kebanyakan ngolah data sih. Itu IT bukan? ya itu IT. Bukan lah ya. Itu IT. Itu IT Tapi lah. IT-nya, ngolah datanya data kuesioner. Hmm. Ini banget ya, mahasiswa banget tuh kayaknya. Riset-riset. Iya. Oh ada. Gue ada IT-IT-nya. Gue baru Hmm. ingat. Apa? Gue benerin Windows-nya teman gue. Ada lah Hmm. ya. Ya, itu IT lah, IT support. Eh, IT support ya. Bisa lah aja. Windows ya, lu masih masih inget ya caranya ya? Disitulah problemnya. Tahu nggak? Laptopnya jadi nginep. Oh gitu. Karena lu harus coba-coba ya. Iya. Satu itu. Terus yang kedua, yang ada IT-IT-nya nih. Hmm. Ada temen yang mau benerin laptopnya, ngambil Ya. datanya. Padahal tinggal ngambil hard disk doang sih itu. Ngambil hard disk, pasang nyolok ke apa namanya USB itu SATA itu, Ya. colokin udah selesai. Ya. Itu doang. Oh, baik. Itu aja sih. Oke. Oh, gue jadi cerita duluan ya. Padahal belum disuruh cerita ya. Enggak, benar gitu kan, tadi gua tanyanya gitu, kita harus mulai dengan ngomongin IT kan, kata si Irfan gitu Oh kan. iya iya. Iya. Gue sendiri gak biasalah, gue keseharian Hmm. tanda tangan dokumen. Oh iya. Ada IT-IT-nya ya. Ada itu dokumen pekerjaan IT kan, Oh. terus ngatur keuangan, bikin laporan perusahaan, laporan bulanan. Terus oh ya, gue sambil freelance juga. Lu freelance harusnya freelance ngomongnya gini, Bos. Gua bikin laporan keuangan perusahaan IT gitu. Oh iya benar, gue bikin laporan perusahaan IT, terus
Ada yang teknikal gue sambil freelance itu gue ada kan di web freelance gitulah, gue dapet satu tentang OpenStack gitu, terus gue beresin lebih pendek lah gitu, jadi ya udahlah. Jadi Harusnya di kerasa jagoan gitu. iya sih, enggak juga. Enggak, gue jadi bikin nih harusnya gue lama-lamain karena hitungannya per jam kan. Harusnya gue lama-lamain aja nih gitu. Terus dia belum ngasih tas baru lagi, jadi ya udahlah. Lu soalnya patokannya yang dulu sih bos, yang sebulan yang penting time Time sheet-nya diisi. Harusnya gitu. Tapi gue kasihan yang sama yang ngasih kerjaan gue, orang bule itu ya, orang US. Kayak dia sibuk banget gitu, terus gue nggak tahu dia pemahaman dia tentang apa yang dia bikin tuh seberapa besar gitu. Jadi kayaknya dia struggle sama dirinya sendiri sih, gue ngelihatnya gitu kalau pas ngobrol tuh. ternyata orang luar juga ya biasa aja gitu. Nggak ini dia banget. Kecuali orang luar yang bikin OpenStack, beda. Ya itu beda kali ya. Tapi kalau orang luar yang pakai OpenStack mah ya sama-sama lah, sama kayak aja lah. kita. Nah lu gimana Pan? Ngapain aja lu Pan? Seminggu terakhir. Waduh nih, kayaknya harus tanya Moko Pak. Saya laporannya ke Moko sih Pak. Itu beda dong. Di sini cerita aja. Oh gitu. iya. Ya siapa tahu Ya. ada keluhan Van, siapa tahu ada keluhan. Iya, ya. lu mau curhat gitu kan. Oh iya. Langsung didengerin sama komisaris lu. Iya, masih. Iya, saya oh, anggap iya. saya anggap bukan CEO-nya ini karena bukan forum resmi ya Mas Kakak. Iya. Ya biasalah kerja. Biasa kerja gitu aja. Oh, kalau nggak dibilang kerja nanti dibilang makan gaji buta soalnya si Irfan. Iya Pak. Iya Mas. Soalnya kan saya remote nih Mas. Jadi saya kalau nggak ngomong kerja nanti, oh Irfan yang nggak kerja berarti nih Iya. dari Lampung nih gitu Mas. Iya. Tapi kalau Bahaya. kelihatannya lu lebih gemuk Pan sekarang. Iya Pak. Saya aduh. Lu juga bisnis 84 susu juga ya? Apa? Itu bisnis lama kan sebenarnya. Alhamdulillah. Irfan tuh suka jualan Bisnis susu. lama ya? yang di remaster. Di apa? Iya, di rebranding gitu ya. White label. Rebranding. Apa merknya? Mereknya @kumilky. Di Instagramnya @kumilky ya. Instagramnya @ku.milky. Oh, itu plesetan dari kumiliki juga Kak. Itu tema-tema Yo, malam Oh ini. gitu. Ya. Dan Tapi susah. ada Susah. hmm, Gimana? kayaknya ada cerita menarik di balik nama itu deh. Oh, Atau di nama iya. Coba. ya mungkin nanti kita tanya Cerita makanya. Mungkin dari awal. Mungkin nanti kita tanya. Kalau yang di Bogor dulu namanya apa, Van? Salah nanya ya? Lu nanya namanya apa atau Ada, Mas. namanya apa atau namanya siapa? Ya itu Wah, kan bahaya. kan berjenjang pertanyaannya, Bos. Oke. Namanya Street Milk. Oh iya betul. Oh dulu namanya Street Milk. Ya, Sekarang Itu ada rebranding. stikernya di Smash-nya dulu tuh. Ya. ada Mas. Sekarang stikernya nggak cuma di Smash, di Oh. mobil, di Avanza, Iya, Xenia iya. ada Pak, Iya, ada ya. di gitar ada juga sih. Oke. Lu udah buka berapa kedai, Van? Aduh, baru satu Pak. Ya doain lah. Tapi lu ini dong, berarti apa? Minta Harus. bantuan orang gitu? Minta bantuan asisten lu buat standby atau diurus sama keluarga? Iya diurus sama adek sih Pak. Oh, Jadi nanti bulan depan ini adek join juga, dia bikin roti bakar gitu. Jadi susu Oke. dan roti bakar. oke. Susu dan Roti roti bakar. bakar. Pan, ntar gua Iya, Beda ajarin. martabak, brand Pak. sih. Kenapa nggak martabak? Hah? Susu dan martabak. Nggak tahu, soalnya itu memang kalau roti bakar punya adek sih Mas. Jadi Oh, Enggak lah, harusnya udah dia pas. kita undang nih kayaknya. Kalau martabak Buat sama tahu telur. kenapa dia ngambil.
Martabak sama telur ya? Iya, sama keju. Apa sih? Kita jadi Iya, bahas iya, iya, itu. iya. Bener lah, susu sama roti, bener. Roti, Iya, benar. roti. Kalau martabak sama telur ya, Pak. Iya juga. Iya, martabak telur itu namanya. Martabak sama telur. Berarti Irfan nih udah ahli persusuan lah dia. Iya, persusuan. Iya. Iya, makanya dia makanya makanya dia kelihatannya juga gemuk gitu. Mungkin ada Isinya supply. cocok. Dia Cocok jadi isinya. tester, entah dia jadi tester atau Iya, dia jelas Pak jadi tester. ngabisin stok. Ngabisin stok. Iya, itu juga. Makanya dia agak gemuk kayak gitu kan. Tapi ingat loh, Van. Orang dewasa itu jangan kebanyakan nyusu. Kenapa? Kenapa tuh, Mas? Enggak, katanya kelebihan kalsium aja nggak bagus. Oh, Tapi kan gitu. dikeluarin juga kan kalsiumnya Oh iya iya. Iya. lewat ini Iya, iya, olahraga, iya. aktivitas fisik gitu. olahraga. Oh iya benar. Aktivitas. Oke, tema kita malam ini cerita cinta guys, cerita cinta buruh TI. Aduh. Kita Langsung. bertiga, gua rasa entah dulu atau sekarang itu pernah lah bekerja sebagai pekerja TI, sebagai buruh TI. Dan gue yakin kita punya cerita cinta, dan kayaknya gue sih berharap ada yang join gitu yang ceritanya nggak seberuntung kita lah. Kita termasuk yang beruntung gue karena gue tahu Irfan, gue tahu kakak juga, dan gue ngerasa gue amat juga. sih, Bos. Hah? Lu gak ngerasa beruntung lo? Ya beruntung tapi kan nggak beruntung amat, maksudnya Oh dalam maksudnya kisah ada prosesnya, ada ini ya, ada apa tuh? secara progres tuh kayaknya terlihat mengenaskan sebenarnya. Tapi ya bagus lah bisa buat konten lelucon gitu. Iya. Maksudnya perjalanannya nggak mulus, tapi akhirnya kan Iya. akhirnya lu mendapatkan seseorang Satu yang mulus. yang mulus. Siapa dulu nih yang mau cerita nih? Coba kalau lu sendiri gimana? Gua dulu ya. Iya. Ada Mbak Nida nggak? Ada sih. Makanya gue pelan-pelan aja. Tapi dia tahu. Gua ceritain. Makanya yang gua ceritain di sini juga yang udah dia tahu gitu. Jadi yang nggak tahu nggak akan gue ceritain. Waduh, berarti masih banyak ya Mas yang belum tahu ya. Kalau zaman dulu kan zaman SD, zaman SMP, zaman SD mah suka-sukaan aja kan ya. Itu kan anak kecil lah, nggak mana ngerti sih ya. Suka dicie-ciehin gitu kan, cie gitu kan. Pernah gue SMP ya, kayaknya ada cewek yang suka sama gue nggak tahu lah, suka atau apa. Yang jelas gue dikasih topi, tapi gue nggak ngerti, gue belum ngerti pacaran gitu kan. Dia ngasih topi gitu, terus dia ngajak pulang bareng naik angkot, ya Allah. terus kayaknya gue nggak asik buat jadi pacar dia. Terus besoknya dia nelponnya masih pakai telepon rumah gitu kan. Terus katanya kita putus. Gue nggak ngerti sih maksudnya. Karena gue nggak pernah jadian, atau gue nggak pernah bilang gue juga suka sama dia atau dia suka sama gue. Jadi gue nggak ngerti lah pokoknya. SMP tuh gue beneran gue nggak ngerti gitu. Dan itu kayaknya nggak dihitung, gue nggak tahu itu dihitung cerita cinta kan, tapi kan nggak, menurut gue sih nggak gitu. Nah, yang gue yang official kali ya, ini kan beda-beda ya versi pacaran orang-orang. Yang menurut gue official, setidaknya menurut gue itu yang bilang gue suka sama lu gitu, lu mau nggak jadi pacar gue gitu. Kayaknya sih mulainya pas SMA gitu. SMA tuh kayaknya satu SMA, tahu sih seangkatan gue. Gila, lu masih inget ya gitu-gitu? Iya, karena gue ya gue ketemu lawan jenis mungkin saat gue puber secara biologis juga SMA. Jadi gue baru mimpi basah gitu. Itu SMA. Jadi kayaknya emang gue pubernya agak telat kali. Gue nggak tahu lah. Lo
pada SMP atau malah SD? SD dong. SD. Gokil Irfan. Gokil. Gue SMA. Parah lu, Bos. SMA kelas 2. Jadi gue Nggak ngaku aja lu, Bos. beneran. Lu TK ya? Enggak. SMA, nah gue mulai kenal lawan jenis gitulah. Jadi gue pacaran dan itu bertahan sampai kuliah kayaknya. Kayak kuliah gue di kampus kita tercinta, Kak. Iya. Nah di situ gue tahu kan, lu tahu kan, kayak gue tuh tipe-tipe yang suka main gitu ya, suka main dalam tanda petik positif ya, main positif, nggak main organisasi kayak gitu Kak. Tapi juga nggak suka belajar banget kan gitu kan. Nah kayaknya disitulah mulai hubungan itu nggak berjalan dengan baik kelihatannya gitu ya, sering miskomunikasi karena dia juga nggak di kampus yang sama gitu. Di tahun itu terus ya udah. Kampusnya daerah mana tuh, Bos? Kenapa? Di Bogor juga kampusnya. Akhirnya dia di tahun berikutnya masuk ke kampus yang sama. Oh, kampus kita tercinta itu. Kampus kita beda fakultas. Mencari dan memberi yang terbaik itu. Mencari. Tapi saat dia masuk ke kampus kita sudah berpisah. Jadi hubungannya ya temen aja gitu, tahu aja gitu. Sejurusan. Enggak, beda fakultas. Nah, Bukan fakultas gua kan. bukan, fakultas A. Oh, A. Iya. Lu apa sih? H ya? Lu G. Gua G. Gua E. Lu E ya? Lu G. Iya, gua G. Jadi dia di fakultas A. Nah, di zaman kuliah gua juga melanjutkan cerita cinta gua dengan cewek yang usianya lebih muda, waktu itu anak SMA. Jadi gua anak kuliah, gua anak kuliah, ceweknya tuh anak SMA. Nah ini nggak berlangsung lama karena kayaknya cuman mungkin setengah tahun juga nggak nyampe lah. Kayaknya beda aja gitu, dia pikirannya tuh anak SMA, sementara gua kayak idealis gitu lah. Jadi nggak nyambung, nggak bisa lama gitu. Nah baru di tingkat kedua apa ketiga gitu, awalnya gue dicie-ciehin sama teman-teman juga, cie gitu sama adik kelas gue nih yang istri gue sekarang gitu. Istri gue sekarang dia kayak kesel banget sama gue waktu di kampus. Gue juga kayaknya biasa aja juga sama dia gitu, cuman kayaknya itu kali ya, batas antara benci dan cinta itu ternyata tipis gitu, gue ngerasanya. Jadi yang tadinya nggak suka, kok ternyata suka gitu. Jadi dan ini yang paling lama ya, pacarannya juga paling Ada lama. statement nggak suka nggak? Enggak sih. Enggak. Tapi mungkin maksudnya bukan nggak masuk ke target lah intinya gitu ya. Enggak. Karena gue waktu itu juga nggak mikir pacaran sih kan, maksudnya waktu kuliah mah senang-senang aja gitu kayaknya. Ada momen sih sebetulnya, ada momen yang waktu itu bokap gue meninggal, terus si istri gue ini itu kok ke rumah guanya tuh beberapa kali gitu. Jadi ada 2 atau 3 kali gitu, dan gue ngerasa ini kayaknya perhatian banget sih, atau guanya baper aja ya, guanya GR aja. Ini kok dia kayak perhatian banget sih, padahal dia diminta nganterin temen-temennya gitu, karena kan nggak tahu rumah gue kan, jadi temen-temennya tuh pada nganterin terus minta tolong dia. Tapi gue kayaknya baper aja kali ini, kayaknya dia perhatian banget sih gitu, ke rumah gue lagi gitu. Jadi gue kayaknya gue ya udahlah, gue suka aja deh sama dia gitu. Dan akhirnya ya gue tanya aja gitu, gimana kayaknya mau nggak jadi pacar gue gitu. Dan Iya, lu detail banget sih, Bos. iya, gue kan mancing biar romantis lu ya. biar lu lu romantis ya. enggak, beneran yang terjadi seperti Enggak, itu. gue jadi serem tau. Gue mancing biar lu pada cerita juga sedetil itu.
Posisi lu udah enak, bos. Kalian posisinya udah enak tuh ya. Iya. Ujung-ujungnya paling nggak boleh masuk kamar kan. Oh iya. Gue lanjutin ya. Jadi ya akhirnya jalan. Gue inget banget jalan pertama kami itu di jalan ke toko buku Gramet karena kita nggak ngerti kan mau jalan kemana gitu. Jadi kayaknya dia suka komik gitu. Jadi jalan. Dan itu pacaran dari 2003 sampai 2007. Akhirnya ya kayaknya udah lama nih. Waktu gua lulus, dia juga lulus, ya udah gua memutuskan untuk ngajak dia menikah gitu ya dengan modal cinta, modal cinta karena miskin banget gua saat itu. Tapi alhamdulillah lah. Jadi sekarang Lu miskin tapi gonta-ganti handphone gitu kan. Iya. Enggak lah, di zaman itu mah gue tetap Nokia kan kayaknya. Iya, tapi kan gonta-ganti. Bukan miskin sih, ngerasa miskin lu. Ngerasa miskin. Punya warnet, ya? Belum bisa nabung kali ya zaman itu. Ya. Zaman itu kan masih ini lah. Nah, kayak gitulah gue akhirnya jadi Lu singkat tapi nonjok-nonjoknya di belakang. Pas banget, pinter lu. Jadi nggak ada nih kan. iya, jadi nggak ada nanti mungkin ya kalau lu mau tahu detailnya ya gue bisa juga sih cerita detailnya. Tapi secara umum yang official tadi yang resmi gue cuman 3 lah paling nggak lagi ya 3 yang resmi. Enggak, itu yang aman yang lu ceritain. yang cinta monyet itu enggak kak benar. Jadi temen yang pacar waktu SMA putus waktu kuliah, yang waktu kuliah anak SMA itu juga nggak jalan lama. Yang ketiga ini yang akhirnya jadi istri gua gitu sampai sekarang. Nah, lu sendiri gimana Mas Kakak nih? Gua menarik sih kayaknya. Padahal gue sering juga sih diceritain sama lu, tapi gue pengen denger lu cerita di sini. Sialan makanya itu kan. Ada cerita. Gue sih sebenarnya kalau gue sih sebenarnya juga nggak banyak. Jadi yang gue inget itu yang lu inget parah nih. Yang lu inget. Yang lain cuma inget rasanya kayaknya. Namanya nggak ingat. Gak bahaya di sini ya. Bahaya. Ini kan belum tentu diupload juga nih. Iya. Gua upload lah. Gua upload nanti. Gua kan nggak ada edit. Oh iya. Ya lanjut. Jadi apa ya? Gua yang masih inget itu zaman kuliah kali ya. Gua banyak skip sebenarnya. Jadi di zaman SMA ya, setelah monyet itu lah ya. Ya. Terus pas mulai kuliah itu kan memulai sesuatu yang baru tuh bos. Gua itu pernah gua apa namanya lebih suka main sebenarnya waktu itu. Lu ikut gaya gua lu. Oh enggak gua serius, gua lebih suka main. Maksudnya gua sampai kayak enggak apa namanya kayak enggak peduli gitu. Gua kan dulu zaman itu kan organisasi lah ya. Organisasi ngeband, dan gue agak polos gitu kan gue. Jadi ya organisasi niat gue kayak organisasi doang ya. Terus ya apa ya, kayak gue deket-deket gitu aja jadinya. Sampai sedekat apa itu? Sedekat apa? Itu yang pertama yang anak band itu bukan? Anak band? Oh belum. Bukan. Gue nggak apa namanya nggak deketin sama anak band, anak UKM band. Ya. Kayaknya nggak ada kayaknya. Oh nggak ada. Gue nggak ada. Berarti gue salah inget aja. Yang mana nih? Bentar, tadi yang SMA jadi nggak nih? Resmi nggak? Yang SMA?
Yang SMA itu gua lupa karena apa ya, gua dulu cukup pendiam sebenarnya sih, Oh. jadi nggak terlalu apa namanya, nggak tahu ingatan gua banyak yang skip. Kadang-kadang tuh pas misalkan chatting sama teman SMA gitu diingetin baru baru Hmm. kepatik gitu. Hmm. Ya, ya. Lu kebanyakan apa lu mikirin apa? Eh, kebanyakan main Oke, oke. kayaknya sih. Jadi waktu kuliah lu ikutan Kuliah itu UKF. baru tingkat berapa ya? Tingkat 3 kayaknya yang Hmm. official ya, gua ingat itu ada. Itu yang waktu gua jadi ketua KPL itu, bos. Wih. Pokoknya deket-deket gitu lah. Kita Ya, kan ada ya. acara tuh di tempat lu itu, yang di mana, Hmm. di tempat lu yang di Sukabumi itu. Ya, ya, ya. Dia ikut. Gua Emang dia ikut? iya, Ikut? apa, siapa, Ya cewek lu. enggak Oh, ikut, kirain ikut. cuman gua baru tuh ya. Hmm. Jadi momentumnya tuh ada kayak yang bertepatan gitu. Oh, Ya. awal-awal dulu pernah deket gitu, udah agak gara-gara gue benerin komputernya. Iya. Itu ada Asal-asalan. hubungan sama IT kan? Ada hubungan sama IT kan? Yoi. Jangan-jangan yang tadi lu bilang Windows-nya rusak, itu juga Oh, sama bukan, motifnya. bukan. Beda. Oknum yang beda itu. Oh, itu. Tapi cewek Oknumnya juga. beda. Dia cewek. Temen itu, temen. Oke, oke, siap, Temen. siap, siap, siap. Ya, ya, ya. Terus pas ketemu di, ada satu yang karena gue benerin waktu itu zaman virus Brontok gitu kan. Wah itu Terus berontok. ingat loh. Iya, iya. Jadi kebetulan banyak momentum yang apa namanya, lewat di otak gue. Hmm. Jadi yang apa namanya waktu itu, maksudnya momentum yang kaitannya sama IT lah ya. Ya. Momentum IT yang jadi cerita cinta lu gitu. Ya, jadi yang gua dekat banget gitu kan, sampai balik bareng gitu. Kebetulan kan sedaerah Ya. gitu. Cuman ya deket-deket gitu aja. Hmm. Terus apa namanya? Setelah itu gua itu, oh yang Itu satu akhirnya tuh ya. jadian. Hah? Ya, ah, Ya itu baru satu. Terus yang kedua, kalau yang deket-deket aja mah nggak usah di include lah ya. ya yang resmi lah lu. Oh, yang resmi mah Yang yuk kita yang pacaran gitu sampai, misalkan. oh itu gua ditembak sebenarnya sih. Oh. Ya, 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 ya. Ih, nggak apa-apa dong. Zaman Ya nggak, sekarang di gitu. publik nanti kesannya gua sok banget gitu kan. Ya, ya, ya. Gue pernah juga soalnya cowok-cowok kayak kita mungkin tipe-tipe Potensial. cowok yang ditembak ya. Iya. Jadi kan kelihatannya nerd gitu kan, mungkin ya. Gua nggak tahu di Iya, mata iya. orang-orang kayak gimana. Cuman kan habis itu dia bilang ya udah, akhirnya jadian lah gitu, singkat cerita gitu. Hmm. Dia bilang karena kan proses detailnya kan nggak perlu juga ya. Ya nggak perlu apa kehidupan seksual dan lain-lain nggak perlu diceritain di sini dong. Anjir. Ya enggak lah, itu ini kita bahas cerita cintanya aja. Kalau gua ceritain semuanya nanti lu ngeditnya kebanyakan, Iya, iya, iya. dan lu kan nggak ngedit, itu bahaya banget. Iya itu bahaya makanya Gitu tuh. kita harus hati-hati. Yang kita bahas cerita Ya, cintanya kak, bukan cerita. Ya, cerita akhirnya jadian terus gua apa namanya, ya tapi bentar doang sih, paling sekitar kok nggak salah 3 bulan. 3 bulan terus gua Kenapa? asik sama apa, Kenapa cuman waktu jalan 3 itu bulan? Hah? waktu itu nih, jadi gua waktu itu gua ada musibah gitu lah ceritanya. Jadi rekening gua tiba-tiba nol, bos. Hmm. Rekening di bank apa, di KTM itu tiba-tiba Ya. nol. Ya. Jadi ceritanya itu gue malam-malam ngambil duit, habis jalan-jalan, bukan jalan-jalan, habis keluar ke apa namanya, ke teman, terus balik mau ngambil duit buat bayar kosan. Ya. Gue ngambil duit, udah nih di kantongan, habis itu ada orang di depan BNI itu, Hmm. sebut mereknya. Udah tahu lagi apa itu banknya kampus-kampus kalau nggak BNI
mandiri. Ya itu aja lah bang. Di depan tuh ada orang bingung-bingung gitu kan. Terus tiba-tiba nyegat motor kami, terus dia bilang minta tolong, katanya gitu kan. Saudaranya baru kecelakaan gitu. Gua nanya ke teman gua itu, gimana? Kita bantu nggak? Ya udah bantu aja. Oh, itu modus saat itu ya? Modus saat itu. Iya. Pakailah ATM gua buat transfer. Duitnya transfer beneran. Iya. Transfer dan terakhir tuh gua cek duit gua ada. Hmm. Gitu kan. Oke, udah malam kan. Terus dia ngambil kalau nggak salah 15 juta. 15 juta. Terus habis itu gua balik lah, selesai kan. Nah, duitnya yang tadi gua pakai bayar kosan, Iya. udah gua pakai beli makan besoknya, maksudnya nggak langsung gua bayarin gitu. Iya. Terus pas udah gua pakai cepek kalau masih 100.000 gitu gua pakai, terus akhirnya gua malam besoknya itu gua pengen ya udahlah gua bayar gitu kan kosan. Gua ngambil lagi rekening gua tiba-tiba nol. Sebelumnya Jadi- ada berapa? Ya, 100.000 juga. 800.000 sih. 800.000 lumayan lah saat itu ya. Lumayan banget lah, gila. Itu sisa, biasanya kan sisa gua dulu kan sebulan tuh dikasih gopek ya 500.000. Iya. Terus itu masih ada sisa dari bulan kemarin, bulan-bulan sebelumnya lah gitu, masih ada sisanya 300.000-an lagi rekeningnya. Masih ada 800.000 tuh. Bayar kos lu berapa? 250. Oh iya ya. Saat itu ya. Satu. Tapi saat itu 250 murah banget. Terus nih Tapi gue itu tungguin murah. nih, apa kaitannya sama lu putus nih? Gue masih lama nih kayak gini. Sebentar. Kan nol tuh kan, rekening gua nol. Oke. Akhirnya gua gua urus-urus ke bank, katanya nggak boleh, nggak bisa diaktifin lagi. Jadi dananya masih ada di rekening gua tapi nggak bisa diaktifin lagi karena disinyalir rekening gua terlibat ke pencucian uang. Oh Iya kan gua. Ya, aneh banget ya. Nah terus problemnya yang kedua adalah yang uangnya ditransfer itu sudah nyewa pengacara. Ini kalau dinyalain rekeningnya, gua bisa kena masalah juga katanya gitu kan, bisa terkait masalah. Terus gue daripada mikir pusing-pusing, ya udahlah dinonaktifin aja gitu. Nah akhirnya rekening gua nol nih, tapi gua kepepet harus bayar kosan karena udah dikejar-kejar sama yang punya kosan. Nah terus abis itu akhirnya gua nyari proyek lah intinya gitu kan, di kampus biasa itu kan. Nyari proyek kanan kiri. Nah si cewek nih merasa ditelantarkan. Gitu loh. Dia merasa ditelantarkan, kemudian udah tuh WA terus sampai gua puyeng kan, nggak gua bales. Nyokapnya lah WhatsApp. Ya kalau udah nggak suka. Nyokapnya kenal lu ya? Kenal. Waduh. Udah bawa nyokap mah udah berat itu. Gitu kan. Tapi gua nggak bilang sampai sekarang sama si cewek itu kalau misalkan nyokapnya itu intervensi pada waktu itu gitu. Bahwa kalau udah gak suka dilepas aja, kata intinya gitulah. Jangan nyokapnya kak yang ngincer lu sebenarnya. Jugaan gua kayak gitu. Ngincer jadi mantu bro. Oh iya maksudnya. Ngincer jadi mantu. Oke. Tapi lu gak cerita, kenapa lu gak cerita? Pada waktu itu kan harga diri gua setinggi langit bos. Oh ya. Bahwa nih gua punya urusan penting lah gitu ya. Iya, ini harus bisa gue selesaiin sendiri lah gitu. Urusan-urusan kayak gitu, gue gak mau turut campur orang lain lah. Gitu. Nah, akhirnya putus lah. Berapa bulan? 3 bulan? 3 bulan. Kosan lu kebayar nggak akhirnya setelah lu putus itu? Oh kebayar ya? Untung lah. kebayar lo. Untung kebayar. Kalau Irfan ada mertuanya ke rumah, kayaknya dia nggak jadi cerita nih, curang banget. Nggak boleh itu. Pan, tungguin bentar lah. Lu pindah dulu kemana gitu kan? Dia jadi nggak cerita dulu lah, gara-gara ada handphone, mertuanya ke rumah. agak ngejauh gitu kan, nggak apa-apa. Untung kebayar lu kak kosan lo. Coba kalau udah lu putus terus kosannya juga nggak kebayar, kayak sedihnya 2 kali kali. Ya kira-kira gitu. Tapi jadi sebenarnya ini ada banyak. Ya itulah intinya gitu. Karena ini ceritanya panjang dan berbelit, ini sebenarnya menarik, cuman karena sangkutannya ke banyak orang. Gitu
gitu kan. Kita persingkat aja sampai di sini. Anda main aman Anda. Udah lanjut, itu kedua ya. Itu cewek kedua ya. Ya bisa dibilang Cerita gitu. cinta kedua. Cinta kedua. Iya, lanjut. Terus yang masih gua inget lagi itu yang sama adiknya temen lu. Adiknya teman gua. Iya. Gua kok nggak Yang inget dulu itu yang gua bantuin waktu di sisi room itu. Ya. Iya dia. Enggak sih gua. Yang kita pas kerja di ruang Spider-Man, terus gua turun, Heeh. ya kan? Ya. Itu pernah gua ajak ke Bitek yang di Cimanggu. Hmm. Ya di rumah lu, di Ya, seberang rumah itu. Ya. Tapi lu nggak ada. Adanya waktu itu si Aji. Ya. Berarti anak ini juga loh, anak kampus kita juga loh. Anak kampus kita mencari dan memberi yang terbaik. Tidak usah disebut lagi dong slogannya. Kan Oke. promo, siapa tahu nanti Pak Arif mau masuk sini. Kayaknya sekarang slogannya bukan itu lagi nih. Apa lagi? Dia nggak mencari lagi atau nggak memberi lagi. Soalnya namanya udah ganti. Iya. Namanya Kampus yang jadi namanya IPB ganti. University. Lo nyebut merek lo. Apalah. Itu kan kampus tercinta kita. Tapi nih, Ya. bentar, ngomong-ngomong masalah ganti nama itu ya. Hmm. Kira-kira himne IPB itu bakal diganti nggak? Lu masih inget himne IPB gue? Gue nggak tahu ya. Gue nggak inget. Dan emang di sana gini, ada lirik yang menentukan gitu. Iya. Apa? Iya. Seinget lu. Institut Pertanian. Itu kan udah nggak institut lagi. IPB University bisa juga dong. Maksud lu liriknya diganti. Yang paling akhir liriknya kan terakhir Institut Pertanian Bogor. Nggak ada universitinya, cuy. Iya, benar-benar. Enggak, itu terjemahan Indonesianya tetap IPB. Tapi kan kayaknya bukan gua Institut nggak tahu. Pertanian Bogor. Masa Institut Pertanian Bogor University? Kan bingung orang dengerin. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu apa siapa yang lagi rapat kali ya di rektorat gitu atau di apa sih wali amanat kali ya. MBA ya. MBA gitu. Pasti ada salah seorang yang gatel aja kali. Ini ganti aja, kita udah nggak cocok nih gitu kan. Apa ganti aja namanya gitu jadi universitas. Tapi kemarin pas cewek gua wisudaan lagunya masih itu. Masih lama ya? Iya, kan aneh. Ini lagunya Institut Pertanian Bogor kok masuk ke IPB University. Jadi kayaknya yang ngusulin itu dia udah kita ganti, dia tuh pengen maju tapi nggak mau ninggalin masa lalu tuh. Jadi gagal move on gitu. Iya, Ya? gagal move on. Dia mau universitas tapi nggak mau ngapus institut. Jadi udahlah universitas IPB cuman dipakai bahasa Inggris gitu, IPB University. Aduh, siapa itu orangnya itu gua penasaran sih. Saat rapat itu Ini siapa ada hubungannya gitu. sama gagal move on. Jadi setelah gua lulus tuh ya. Oke. Setelah gua lulus terus gua mikir kan udah udah deh gua pengen nyari yang agak seriusan lah. Yang bisa dibawa serius sebenarnya. Kebetulan setelah itu kalau nggak salah udah akhir-akhir skripsi lah. Itu gua sering chatting sama itu kenalan di Facebook gitu. Di Facebook dan apa namanya ya udah ngobrol aja kan sebenarnya ngobrol terus kok lu berani juga ya yakin gitu bahwa di Facebook nih beneran cewek gitu karena lu temuin dia karena akhirnya gue temuin oke valid nih valid gitu kan oke. Gue kenalan gitu kan waktu itu iseng itu maksudnya awalnya ngobrol-ngobrol biasa terus waktu itu dia perlu bantuan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Dia anak Tekom dulu, teknik komputer ya. Nah ide gue kan sedang suka out of the box gitu. Ya. Jadi
itu gampang mencuri perhatian kan. Dan dia tertarik. Dia tertarik sama ide itu Oke. pada awalnya. Oke, habis itu gua garap tuh, dat. Terus ketemuan, jadilah gitu. Jadian dulu baru ketemuan apa gitu? Kita jadian dulu. Lupa nih. Lu berani juga lu jadian tapi belum ketemu. Ya iseng-iseng. Maksud gue kalau mohon maaf ya, ini gue bukannya ini, maksud gue bisa jadi kan lu belum cocok gitu ngelihat orangnya gitu, terus lu udah berani aja gitu. Ya apa itu? Mungkin dulu waktu gua kadang-kadang kan pikiran gua kan kadang-kadang pendek ya. Gitu. Jadi udahlah, nggak apa-apa lah gitu ya. Iya, makanya gua lupa jadian dulu apa langsung dulu. Oke, Soalnya ada kemungkinan juga. ya. Nah, setelah itu berjalan lah. Gua udah kerja ya. Habis itu kerja kan. Ini berarti yang ketiga ya. Kalau dengerin cerita lu tadi, ini yang ketiga nih. Cerita yang ketiga maksudnya. Iya. Cerita yang ketiga. Jadi yang masih nyangkut gitu. Ya. Gila, banyak banget Kak berarti cewek lu, Kak. Gak juga sih kayaknya. Tapi gue kebanyakan sih gue ada yang nggak pantas diceritakan karena tersangkut sama nama-nama lain. Oke. Jadi kan gini bos, Hmm. ini lanjut dulu ceritanya apa paradigma gue. Iya, terserah lu lah. Jadi gini. Ini kan acara Menurut kita gua. bebas-bebas aja. Oh iya Ngomongin betul. apa. Jadi gini, Nah, menurut pandangan gue, ya. cowok itu tertarik sama cewek bukan hanya kadang-kadang bukan karena kita tertarik sama ceweknya, tapi tertarik sama persaingan di dalamnya, bener nggak? Persaingan di dalamnya gokil. Cowok kan pengen jadi juara aja gitu ya. Iya bener. Ada ego gitu yang dipertaruhkan gitu. Gue juga Cluenya bisa kayak gitu. Iya. Lu termasuk yang kepancing dong untuk hal itu gitu. Kepancing, gue pernah kepancing. Tapi lu menikmati nggak? Lu menang atau kalah? Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang menang ya. Saat lu menang, lu menikmati nggak kemenangan lu? Enggak sih, biasa aja. Cuman serius. Jadi beneran kayak, ego ya, bukan cinta ya? beneran ego. Beneran ya. Oke. Jadi kayak, oh ya udah gitu. Oke. Ya. Kalau yang cerita ketiga tadi, gue mikirnya udah mulai serius tuh. Ya. Kalau nggak salah, gue udah kerja terus sampai gue itu mikirin pindah ke kerjaan yang lo ajak yang dicerita kemarin itu, yang episode kemarin ya. Ya. Itu sebenarnya kan apa momentum gue pengen lebih serius lagi, gue pindah ke enterprise gitu kan, beranjak ke enterprise. Ya meskipun masih NGO juga sebenarnya, cuman kan kita di hire sebagai profesional. Lumayan lah gajinya. Lumayan lah sebenarnya, bisa buat bekal. Tapi tahu nggak, seminggu setelah gue pindah, dia minta putus tuh. Waduh. Nah, itu agak dalam rasanya. Itu gue kayak patah hati. Kayak IPB University yang masih pakai email IPB. Nggak bisa ini ya, apa? Sempat gagal move on. Lama itu. Tapi itu lumayan karena dulu sebelumnya kan nggak paling pendek kan durasinya. Makanya gue lupa ya. Terus kalau yang ini agak lama, maksudnya gue jadian dengan status jadian itu sampai setahun kali. Ya. Setahun tuh lama ya buat lo? Buat gue lama. Oke. Kemudian setelah itu gue kayaknya sempet gak pacaran lama. Iya, gue tahu. Iya kan? Iya benar. Ya kan kita bergerak bareng-bareng terus. Iya, lu kayaknya menikmati banget. Ya walaupun nggak bareng-bareng saat itu, justru kita betul. udah mencar. Kita mencar, tapi kan kita ada beberapa project yang yang masih dikerjain bareng kemarin. Apa itu? Dan apa namanya? Ya udah sebenarnya sih karena masih ya gagal move on tadi sih. Masih berusaha
Kulidik lah gitu. Terus Tapi dia udah pacaran lagi belum, lu tahu saat itu? gimana gua tahu, di kontak aja gak bales, Oh, di, ya, di ya, kontak ya, gak ya. diangkat. Jadi Ya, ya. tipikal orang yang dekat hubungan Ya, ya, setelah ya. itu. Sayang banget ya Tapi kayak gitu. dia itu on off gitu kan. Hmm. Setelah berapa lama dia masuk lagi, mungkin kayaknya sih udah, kalau setelah itu dia cerita dia sempat jadian sama orang lain. Hmm. Dia sempat jadian sama orang lain, kemudian dia putus, kemudian dia kontak gua minta maaf karena sudah memperlakukan kayak gitu, dia diperlakukan kayak gitu sama orang gitu kan. Ya, ya, ya. Dan itu banyak kejadian bos kayak gitu di gua, karena gua itu lebih banyak diputusin daripada mutusin. Tapi kan lu juga lebih banyak ditembak daripada nembak juga kan, jadi kayaknya lu nggak apa. Iya gak apa-apa juga sih. Kalau gue kan nembak, gue yang nembak gitu. Jadi kayaknya gue yang mutusin atau gue yang diputusin ya? Kayaknya gue mutusin. Enggak lah, gue mah diskusi aja, diskusi. Diskusi, Seriusan, musyawarah, musyawarah. bukan voting. Enggak, Bukan voting. Enggak sepihak lah. Voting. Jadi Kalau ngobrol. voting kan berarti lebih dari 2 orang ya. Enggak ini juga, enggak apa quorum ya, enggak quorum juga. Siapa tahu 4 lawan 1, 5 lawan 1 gitu. 4 lawan 1. Ya lanjut. Nah habis itu gua kayaknya ya pernah dekat, terus lepas gitu. Habis itu sempat deket lagi itu dia ngedeket, jadi gue udah move on gitu ya. Terus gue mikirin, gue lupa tanggalnya, pokoknya gue nentuin tanggal kalau dia masih nggak bisa tanggal itu, terus apa namanya, gue bakal udahlah, gue mending lost kontak aja sekalian gitu. Gokil. Hubungin lagi. Gua nggak tahu loh, lu apa sampai segitunya gitu. Lu dengan muka sangar gitu ya, omongan lu juga ceplas-ceplos. Ternyata lu apa sempat mengalami gagal move on kayak gitu. Hati gua Hello Kitty bro. Waktu itu ya. Pakai pita ya Hello Kitty. Gokil. Terus habis itu, jadi waktu di lembaga yang kemarin itu, yang kita bahas minggu kemarin itu sebenarnya dilematis banget. Maksudnya gue seneng banget kalau diajak ke kantor malam-malam gitu. Ya. Karena gue sering nggak bisa tidur gara-gara mikirnya. Jadi itu kerjaan itu pelarian lu ya? Bisa jadi dibilang gitu. Dan waktu itu ketika apa namanya, ada beberapa kerjaan yang akhirnya gue set up ya, highlight gue set up. Ya. Terus apa namanya, yang sisi room yang itu gue lu ajakin gitu. Ya. Terus ada beberapa pelatihan yang apa namanya, lu ngajakin gue juga. Itu jadi gue agak bisa apa istilahnya, ngurangin perasaan kayak gitu. Jadi, memindahkan fokus kali ya? memindahkan fokus. Ya. Tapi pas balik ke kosan itu kayak anjir gitu kan. Ya. Sama aja gak bisa terus lagi. Itu kan Sempet kayak perasaan yang nggak bisa kita kontrol ya sebenarnya, iya nggak sih? Nggak bisa kita kontrol, dan karena ya, gue nggak pernah tahu alasannya waktu itu. Problemnya di situ sih. Itu namanya memang cinta Kak, kayaknya Kak. Jadi emang sesuatu yang ajaib aja gitu kalau menurut gue. Kadang nggak masuk akal aja. Ada ajaibnya lagi Bu. Bos. Jadi gue sempet bilang ke diri gue, kalau misalkan sampai tanggal sekian itu nggak bisa gue kontak juga, gue akan kalian cut loss lah gitu. Cut loss. Ya. Terus di tanggal itu, pas tanggal yang sama dia ngontak gue. Waduh. Gimana lu nggak, perasaan lu jadi tambah bingung kan? Ya. Di tanggal yang gue tetapkan untuk. Halo bunga tidur. Aduh. Selamat malam. Kecurigaan. Intel bukan nih. Gak apa-apa lah ya. Kayak Intel lagi nih. Mohon maaf nih Bapak Ibu dari lembaga mana gitu. Ini kami bahasanya cerita cinta kok, bukan politik atau hal lain.
Kak ini. Ini Kami karena juga momentumnya gue yang cerita, jangan-jangan Hmm? jangan-jangan kan Oh, momentumnya enggak gue yang lah. cerita. Enggak. Enggak ya? Anggap aja bukan ya, gua nggak tahu. Selamat malam Bapak dan Mas, selamat malam. Ini kayak kalau bunga Udah, cewek nih kayaknya nih. itu dia. Gue Ngomongnya ngeri bapak dan juga mas. sih. Enggak lah. Kita anggap aja bukan. Kita anggap aja Ya. bukan. Ya lanjutin Open cam, gitu. cerita lu. Kok gue deg-degan ya? Ya lu mau geeran, bukan tau. Bukan. Bukan ya? Iya. Ya nggak apa-apa sih. Di tanggal yang sama, tanggal lu menentukan bahwa saat itu gua akan udahlah itu adalah tanggal terakhir gua gitu ya. Waktu apa tuh? Limit gua kali ya, batas Iya. batas akhir. Tapi di Datang tanggal lagi, yang sama dia datangnya- kontak lu. Datang nanyain ada tempat magang nggak gitu kan? Waduh. Dia kan lanjut ya, Ya. lanjut pensi. Ya. Nah, lu udah inget belum? Enggak sih, gua nggak belum ingat. Kayaknya Belum gua ingat. harus diiniin lagi ntar pas kita ngobrol offline ya. Dia lanjut ekstensi lah. Hmm. Terus habis itu dia apa namanya? Kuliah. Dapat gua nggak cukup. Oh ya dia magang, bikin magang. Terus akhirnya ya udahlah gua kasih lah beberapa apa list temen gua. Termasuk lu sebenarnya gua rekomendasiin apa mau ke Pitek gitu kan. Iya, iya, iya. Ya gua bisa lah kalau ngelobi lu ya. Yoi. Bisa, bisa. Jadi Lu berubah pikiran. itu, apa, sempat gua pikiran itu. Hmm. Anjir kata gua gitu. Ya udahlah. Berarti gua anggap dulu kan wah ini pertanda nih. Yoi. Pertanda bahwa wah Masih ada ternyata kesempatan. Masih semesta ada nih harapan. kayaknya mendukung gua nih gitu kan. Iya. Iya. Gue pengen Ternyata penasaran di-prank sama endingnya. semesta. Di-prank sama semesta. Enggak, terus habis itu Ah, gue jalan. Terus sempat deket tuh. Terus sampai habis magang dia ngerjain skripsi kan. Terus sempat lost gitu kan, sempat lost. Terus pas jama apa namanya giliran pas ngelag statistik kontak lagi tuh. waduh. Ada bisa ngolah statistik nggak? Enggak, ada temen yang bisa ngolah statistik nggak? Gua tanya kan, siapa gua kan, kata gua kan tinggi sih. Enggak. Tuh. Emang kayak gimana statistik ya? Kayak gini dia ceritain gitu. Oke cobalah gua kerjain, boleh nggak? Emang bisa lah kata gua gitu. Buat ego lagi ya, buat nunjukin ya. Ego itu. Gua kerjain habis itu sampai beres. Hmm. Dia risetnya salah gitu kan. Udah, datanya gua manipulasi boleh nggak? Hmm. Gua bikinin manipulasi data. Bukan manipulasi lah, generate data. Nah, itu kan istilah kita di Istilah ruang kita Spiderman itu. di kampus ya. Jadi Ya, di ruang dibangkitkan. Spiderman itu. Data itu Ya, dibangkitkan. Membangkitkan data gitu kan. Membangkitkan. Apa? Itu istilah double regression. Regresi diregresi lagi. Ya. Dengan Itu- akal-akalan lu lah. Waktu waktu gua ingat banget momentumnya itu pas kita ngerjain di koi itu. Hmm. Kita ngerjain koi. Gua kan apa namanya kadang-kadang ada beberapa kali lah, bukan kadang-kadang. Berarti jarang. panjang banget dong Kak cerita lu yang ini tuh. Serius itu gagal move on bertahun-tahun tuh dong. panjang banget itu. Sekitar Gila. 4 tahun bro. Gokil. Gila nggak? Iya sih. Dan selama 4 tahun itu gua nggak 4 nengok kanan tahunnya kiri. gua tuh ujungnya menikah loh. Itu dia kayak KPR ya, kayak kredit mobil ya. Kredit mobil udah lunas tuh. Iya. Oke, lanjut. Sampai akhirnya setelah itu enggak skripsi beres tuh ya. Skripsi beres dia terus hilang tuh. Bentar, gua ada pertanyaan nih. Lu ngerasa lu di dalam tanda petik ya dimanfaatin gak sih untuk kebutuhan dia Itu gitu? ada cerita lanjutannya kan. Oh, gitu. kan. Oke, gua dengerin. Baru setelah dia ngilang itu gua mikir, Hmm. ini kayaknya gue kehilangan berapa tahun nih kata gue gitu kan. Hmm. Buat kayak gini doang. Ya. Udah mandir nggak jelas apa
apa namanya, gue yang Maksud kayak gua gitu. maksudnya lu konsentrasi lu atau fokus lu di seseorang gitu ya, tapi orangnya on Iya, off lah gitu ya. iya. Hmm. Dan itu menurut gue itu saran orang-orang yang dulu tahu cerita itu, tinggalin semua. Tapi buat gue kayaknya enggak gitu. Ya. Nah, akhirnya gue mulai mengevaluasi tuh, Oke. mengevaluasi pikiran gue. Oke. Ini antara ambisi Mhm. apa cinta. Oke. Oke. Titik balik gue di situ. Karena lu tadi ya, gue punya apa, ini urusan ego gua atau emang gua cinta aja gitu. Iya. Ya. Terus kesimpulan lu apa? Kayaknya ego gue doang. Oh, ego lu. Ya, 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 ya. Berarti lu 4 Akhirnya, tahun dibermainkan sama ego lu sendiri dong. Sebetulnya. sebenarnya gitu. Sebetulnya gitu. Ya, 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 ya. Kalau masalah gue dimanfaatin atau enggak, gue sih enggak, karena gue suka rela dan gue yang menawarkan diri pada Lu akhirnya. melakukannya juga dengan senang hati ya. Dengan senang hati, sepenuh hati, sampai beres, Ya. tuntas gitu kan. Kayak Ya. ngerjain proyek aja. Ya, Itu ya. kalau jadi proyek lumayan loh itu. Kalau gue hitung-hitung. Paling kalau disuguhin minum lah sama dia di kosannya kan. Hah? Gue nggak pernah main kosannya selama itu. Nah, Gue di kampus lah dibeliin teh botol apa kan. ya enggak, Hah? Enggak juga. gue yang rak. Oh, lu tetap yang traktirnya. Demi ego lu itu ya. Itu dia. Gila. Sebodohnya itu. Lu umur berapa sih saat itu? Uzur juga, bos. Gue lulus kan udah uzur juga. Tapi bisa jadi itu cinta loh, Kak. Awalnya gitu gue rasa. Awalnya gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Pokoknya setelah itu gue masih kontak juga, cuman udah nggak ada apa namanya, nggak terlalu hard feeling lah gitu. Ya, istilahnya ya. gitu. Ya, nah Udah ya nggak biasa-biasa aja. sebaper dulu ya. Iya. Paling kalau single coba gue deketin lagi, kayaknya dia single nggak gitu kan. Ya. Terus mental lagi ya udah, gue deketin lagi gitu kan. Ya, ya. Ntar minum dulu bos. Siap. Gue juga minum juga. Bunga tidur minum juga nggak? Hmm. Gokil nih, ada pertanyaan nih dari Bunga Apa Tidur itu? nih. Apa itu? Tapi Mas Kakak, itu yakin ego atau keyakinan akan ego itu muncul karena denial sama perasaan yang ada gitu. Jadi sebenarnya itu cinta kalau menurut dia kan. Gue kayaknya kenal didukung bahasa-bahasa ini. denial denial didukung keadaan yang ada gitu Mas gitu. Ini kayaknya dia seumuran kita nih. Seumuran lu nih kayaknya. Nih, contohnya gimana tuh? Contohnya denial tuh gimana? Ini yang gue tangkep ya. Lu tuh itu tuh sebenarnya cinta gitu. Tapi karena lu kondisi itu mah apa ya istilahnya? Inian lu aja, alasan lu aja gitu. Argumen Alasan lu gua aja itu? gitu. Oh enggak, gue mengkalkulasi semuanya. Gue ini orangnya materialistis. Lu kenal gue kan bos? Iya, Iya nggak? iya, iya, iya. Kalau satu hal tuh sama sekali nggak memberikan benefit sama gue nggak akan masuk ke situ. Ya, 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 ya. Tidaknya terbukti lah. Gue belajar Linux ya, meskipun dulu kita belajar gak dapat apa-apa, tapi seenggaknya sekarang kita ya lumayan ngunduh lah ya, Iya, kan iya, kepake iya. lah ya. Panen lah gitu ya. Iya, karena kita punya kepercayaan itu. Tapi kalau masalah denial tadi kayaknya enggak. Tapi kan kita nggak bisa dihitung urusan keuntungannya gitu tadi, Kak. Apa invest sama keuntungan juga gitu. Maksudnya itu kan masalah perasaan aja gitu. Tapi lu yakin ya, lu maksud gue gini, mungkin gue ini ya, cinta itu masalah hati kayak ya, tapi kayak ego, kayak tadi yang pemikiran ini gue diuntungkan atau enggak, itu kan masalah pemikiran aja gitu. Nah lu saat itu beneran nggak tuh, ini bukan, atau lu juga bingung sebetulnya nih cinta atau ego gitu. Gokil, berat banget ya obrolan kita malam ini. Itu dia. Ya lu jawab lah, kan itu cerita cinta lu. Iya, kalau menurut gue sih itu ada berat di egonya.
gue kayak harus milikin orang, Ya. gue harus milikin orang. Seandainya dia mau dengan terpaksa pun, dengan terpaksa atau nggak terpaksa, gue susah ngukurnya dia terpaksa apa enggak, Ya. gitu kan. Terus ketika gue ngasih terus nggak dapat balasan yang setimpal juga, Ya. ini kan masalah masalah akhir reaksi kan. Maksudnya kayak makhluk hidup itu kan iritabilitas, peka terhadap rangsang gitu. Ya, 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 ya. Iya. Ketika kita ngasih sesuatu, rangsangan kita disambut apa enggak gitu. Ya, ya. Gitu mas ya. Ya. Itu bahasa IPB juga tuh kayaknya. Iya. Jadi ketika kita apa namanya nggak ada respon dan tetap gue lakukan terus, itu ego apa enggak? Nah itu justru yang bisa jawab dulu gitu. Iya. Kita Nah di situ gue memutuskan bahwa itu ego. itu ego ya. Karena kalau seandainya dia mau juga, kemudian gue akan berhadapan dengan situasi ini seumur hidup. Ya. Pikiran logis gue yang akhirnya gue pakai gitu kan. Oke. Dan itu akhirnya gue pakai patokan, karena setelah itu kan gue mikirnya udah ya cobalah serius gitu. Ya. Ketika apa namanya, terus jangan sampai terjebak kayak gini lagi gitu, kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Jadi apa namanya, lebih menurut gue tuh itu gue tinggi gue kalau ngejar sesuatu. Nah supaya tahu latar belakang gue ya, Ya. gue jadi kayak harus menjelaskan semuanya. Iya dong. Kan biar gua paham dan apa sobrit ya. Sobat ngobrit juga paham gitu. Oke. Jadi gini, gue zaman SMP gue rela gak makan buat beli gitar listrik, karena waktu itu gue lagi seneng-senengnya ngeband. Oke. Dan punya gitar itu, bawa gitar sendiri ke panggung itu kayak apa ya, kayak privilege gitu. Ya. Bawa gitar sendiri ke panggung Ya. itu kayak privilege. Ya. Nah ketika gue kenapa ngomongin gitar, karena gue selama zaman sekolah yang gue inget tuh gue main band. Ya. Sering banget, kenceng gitu nyanyi, saking seringnya gitu. Bahkan sampai gue pas mau keterima ke IPB, yang gue bingungin tuh gue ntar ngeband sama siapa, bukan gimana kuliah gue. Ya, 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 ya. Nah, terus waktu itu gue itu ngumpulin duit tuh, tiap hari nggak makan, gue naik sepeda ke sekolah gitu, naik sepeda, jadi duit bisa gue tabung tuh. Gue makan cuman pas olahraga doang. Ya. Terus sampai kalau nggak salah sampai setahun gitu ya. Terus udah ngumpul cukup itu, gue bilang sama nyokap, gue tetap kalau beli apa-apa kan selalu ngobrol sama nyokap. Ya. Aku mau beli gitar listrik katanya. Kamu punya duit berapa? Punya segini. Loh, kok punya sebanyak itu dari mana katanya gitu kan. Gue cerita, ngumpulin gini-gini. Terus kurang nggak? Ini tambahin, nggak usah, aku bilang gitu. Ya, ya, ya. Jadi lo apa semacam kebanggaan ya saat keinginan lo. Iya, privilege gitu. Ya, ya, ya. Jadi egonya sampai segede itu. Terus waktu SD kelas 6 kalau nggak salah, itu gitar pertama gua, awalnya bokap gua beliin tuh. Ya. Terus habis itu gua gantiin dong duitnya. Ya, ya, ya. Jadi seego itu, maksudnya gua nggak mau ditolong. Ya, kesannya kayak gitu. Ada waktu itu posisi kayak gitu. Jadi kayak yang cerita pertama tadi jadi masuk akal kan. Ya, ya, ya. Ketika gua lebih mending mutusin orang daripada gua ditolong orang itu. Ya, ya. Gila. Atau dianggap gua garis keras banget masalah gitu dulu bos. Ya. Bukan karena gua nggak mau disusahin, tapi gua nggak mau nyusahin orang. Ya, Segitunya. Berarti lo emang ada konflik ya antara ego lo sama perasaan Kira-kira seperti cinta lo gitu. Nah, apa yang membuat itu berakhir nih? Kayaknya ada di cerita berikutnya ya? Atau masih panjang nih? Ya setelah itu gue menjalani kehidupan dengan rasional. Misalkan gue deket sama orang, kemudian misalkan ada cerita lagi nih, setelah itu cerita kesekian itu dia gue sudah. Kak, mikrofon lu kayaknya deketin. Halo? Lebih jelas ya. Nah, gue pernah dekat gitu ya, jadian, terus orang tuanya awalnya udah setuju, terus suatu hari dia datang ke gua bilang,
orang tuanya udah nggak setuju lagi, Hmm. tiba-tiba 180 derajat gitu, Kenapa gitu ya? karena ada faktor ABC, ya ini agak menyangkut nama orang juga, jadi Oke. agak Orang ketiga maksudnya. bukan orang ketiga. Oke. Eh, Gue kepo ya. Yang ini gue belum tahu nih ceritanya. lu tahu harusnya. Oh iya. Akhirnya orang apa? Gua nggak percaya sampai akhirnya dengar sendiri dari orang yang nggak setuju, yang ngasih inputan bahwa dia nggak setuju. Oh iya. Jadi yang merubah pikiran orang tuanya dan Iya, keluarganya. gue tahu ceritanya. Ya, ya. Itu saat lu padahal siap banget juga dong menjalin hubungan yang lebih serius kan, yang gue tahu. Padahal kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi setelah dengar kayak gitu, gue langsung udah nggak pikir panjang lagi. Gue langsung ini kondisinya kayak gini, jadi putusnya baik-baik gitu kan. Kondisinya kayak gini, ini Kayaknya kayak lebih gini. politis gak sih kalau gue bilang? Iya. Politis gak sih itu? Itu agak akhirnya agak gue lebih ya bahkan apa namanya, akhirnya orang itu bilang lu nggak berjuangin gua gitu kan. Ya. Lu gua kan bingung ya ketika gua ngasih banyak gitu kan, bertaruh banyak, investasi gede-gedean lah ibaratnya gitu kan, investasi gede-gedean, terus nyatanya kayak gitu. Ya, Terus ya. akhirnya kan ya udah gua manajemen risiko aja kan, kayak bikin perusahaan lah. Akhirnya pikiran gue sekarang jadi logis gitu, selogis itu. Meskipun gue tetap sakit hati ya, gue tetap sempat sakit hati. Maksudnya lu ada perasaan juga lah gitu ya. Gue ada perasaan sakit hati dan sebagainya. Akhirnya gue ya sudah gitu, gue bilang kita udah nggak bisa, karena gue nggak pengen seumur hidup ngadepin kayak gini. Tapi kan yang dia mungkin concernnya ini kali ya, karena sebenarnya isunya kan bukan cewek lu itu kan, maksudnya kayak orang tuanya atau orang-orang yang ngasih input gitu kan. Cuman kalau lanjut mau nggak mau kan lu terlibat juga sama mereka barangkali gitu kita ya. Kita masih di Indonesia. Iya. Gitu. Kita masih di Indonesia. Iya, apalagi kalau nikah itu kan hubungan dua keluarga gitu, keluarga besar gitu, hubungan dua keluarga besar. Ya, gue paham. Kecuali kita ya tetap nggak bisa lah. Di maksudnya banyak yang nyara. Liberal ya. Iya. Yang bodoh banyak amat. yang ada beberapa yang nyaranin udah dicabut aja dari keluarganya. Maksudnya lu ngerti maksudnya kan, dicabut dari keluarganya gitu. Ya. Cuman buat gue nggak bisa gitu. Nggak akan bekerja. Ya, bukan kita banget lah. Bukan kita banget. Iya. Kita meskipun otak kita liberal ya, hati tetap Hello Kitty lah. Oke. Akhirnya gue menjalani kayak gitu dengan logika juga. Kan ada deket, deketin, nggak stop ya. Nah, terus akhirnya ketemu yang kemarin. Yang terakhir itu ceritanya agak mirip sama kayak lu itu sih. Jadi dulu dia di kelas gua. Terus apa namanya? Beda berapa tahun? Ya. Lu sama dia? 43 dia. Lu 39 ya? Berapa sih 40 ya? 41 ya lu ya, 41 ya. Iya. Oke lah, beda 2 tahun oke lah. Ya. Kok ada pertanyaan lagi ya? Jadi trauma dan rancu gak sih Mas? Ini kenapa sih dia nanya terus, ini siapa sih bukan tidur nyalain monitor lu kamera lu dong. Sama mikrofon lu ngomong. Jadi trauma dan rancu gak sih Mas untuk hubungan selanjutnya, kayak sebelum jalan jadi mikir. Banyak maju mundur. Ini itu ego atau perasaan beneran? Oh gokil. Oh, enggak lah. Justru lebih dewasa lu. Lebih dewasa. Gue lebih logis jadi. Lebih logis bahwa apa namanya? Intinya kalau gue nggak suka nggak mungkin gue dekatin, satu itu. Ya kan? Tapi kalau ternyata itu nggak ada progres, gue harus menentukan kapan gue cut loss istilahnya gitu kan. Kayak manajemen risikonya tetap gue jaga. Manajemen risiko. Lu tau gak, sebagian orang kayaknya nggak bisa ngedenger cinta tuh dikaitan sama manajemen risiko loh. Jadi gini. Gue kalau gue sih bodo amat ya, gue tahu lu gitu, cuman ya gue sedikit cerita nih. Ya.
Jadi kalau Pak pada waktu itu yang tadi yang sampai lama itu yang gue sempat apa namanya gagal move on lah katakanlah gitu, Ya, yang 4 ya, tahun seperti itu. Gue tuh kan udah ya dari kerjaan-kerjaan kita itu udah lumayan lah bos buat nabung ya. ya, ya. Gitu Betul, kan. betul. Habis itu musnah dengan cepat sekali itu dia. Ya, 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 ya. Gitu kan. Tapi gua Dan rasa yang bukan itu cuma belum nyapu. terkait materi kali ya, maksudnya waktu, terus Ya dan sebagainya lah ya gitu. pikiran, Maksudnya perasaan gitu kan, maksud lo itu resiko kesana kan. sehancur itu menurut gua Ya, gitu kan. ya, ya. Bagi gua ketika gua masih punya keyakinan gua tetap nabung dan sebagainya sampai akhirnya apa namanya satu titik tiba-tiba aduh harus gua hancurin nih Ya. gitu kan. Jadi gua kayak gak pengen punya prasasti di situ gitu. Tapi maksudnya gini, secara hubungan, secara itu gua gak pengen hubungin. Maksudnya ya dulunya temen jadi temen lagi lah. Ya. Ya, ya. Tapi kalau secara apa namanya prasastinya yang apa yang gua kumpulin buat itu biasanya gua hancurin. Hmm, hmm, hmm. Oke, Dan jadi itu lumayan nilainya. ya. Gitu. Jadi sekarang, Termasuk yang terakhir tadi, yang sebelumnya tadi. nah sekarang berarti lu lebih apa ya? Perasaan cinta lu tuh harus di bawah kontrol logika lu dong. Kalau kalau Betul. kalau lu sekarang gitu ya. Ya. Bahwa ini apakah ini cinta atau enggak juga lu harus pikirin nih gitu. Betul. Gitu ya. Jadi apa namanya? Lebih apa ya? Kok dibilang bijak ya nggak juga, Lebih dewasa aja tapi kali lu. nggak serabutan juga kan gitu. Ya. Kalau misalkan Ya. apa namanya? Apa ya dewasa? Kalau dibilang dewasa juga agak agak susah juga kayak gitu tuh Atau dewasa apa ya? apa enggak gitu kan? Lebih belajar dari pengalaman kali gitu Iya. nggak? Gitu nggak sih? Yang jelas misalkan sekarang yang gue deketin gue suka gitu kan. Gue suka komunikasinya nyambung kemudian karena gue menyadari bahwa itu yang akan gue bawa sampai akhir setidaknya gitu kan. Ya, ya, Bayangin lu punya pasangan seandainya gitu ya, ya. terus nggak nyambung tuh, Ya, nggak nyambung. Katakanlah rata-rata usia orang Indonesia itu sampai 70-80 tahun. Ketika umur kita 30-an tahun berarti sekitar kira-kira masih punya waktu 50 tahun lagi gitu ya. 50 tahun lu akan ngobrol dengan orang ya gak nyambung. Puyeng nggak? Ya, ya. Oke. Ini pertanyaan gue berikutnya sebenarnya. Gue juga mungkin akan cerita. Gue setuju sih sama lo. Jadi kriteria pasangan kita tuh sebenarnya apa sih gitu ya? Gue sih ngerasa kalau kalau sebagai cowok nih ada dua hal sih ya sebenarnya. Apa? Naluri kita sebagai cowok default ya, dan itu kan susah juga kita kontrol ya. Maksudnya lu kalau lagi jalan gitu ngeliat cewek gitu kan, lu ini aja gitu apa tiba-tiba nengok aja kan gitu kan, atau ngeliat lah, ngelirik lah gitu kan. Dan itu kayaknya itu mah naluri normal dan default, dan kayaknya eh, apa ya istilahnya, ya jalan gitu aja kan gitu. Beda sama Iya. ya, urusan cinta gitu kan. Ya. Nah menarik sih tadi lu bilang kriteria gua juga sama. Jadi gua Lu nyama-nyamain doang tuh. enggak seriusan. Seriusan, enggak gua jadi kadang tuh ketemu cewek, mohon maaf nih, yang apa secara penampilan tuh oke gitu. Secara penampilan oke. Tapi saat ngobrol gitu kan aduh enggak kena aja gitu ya. Atau Kalau gua orang, bilang tuh fals bos. iya. Ketawanya fals, dia ngetawain kayak nggak pas. Ini kok kayaknya Iya. nggak sessionnya nggak pas itu. Iya benar. Kayak misalkan gini, kita ngobrol, kita bisa ngobrol. Maksudnya pertemanan kita bisa sampai sekian tahun, sekian puluh tahun lah kita bisa bilang kayak gitu ya. Iya, Udah 10 tahun lebih kira-kira ya. benar. Itu karena ketawa kita itu nggak fals. Kita saling menertawakan tuh nggak fals gitu. Ya, yang beneran ketawa aja gitu, karena hal-hal Iya. yang bisa jadi sama orang lain tuh nggak lucu, tapi buat Betul. kita berdua tuh kayak lucu amat gitu. Iya. Ya, setuju. Dan satu lagi sih kriteria gue kalau ngomongin kriteria ya, yaitu Gimana Pak? pasangan gue tuh bisa mau apa atau mau kali ya, mau diajak susah sih kayaknya. Karena gue sebagai buruh TI ya, balik lagi ke profesi tuh ya, kalau zaman sekarang kali udah enak kali ya. Di zaman dulu tuh kayak zaman kita lagi meniti karir gitu kan, kita Iya. nggak selalu enak kali gitu, apalagi dengan banyaknya kebutuhan tuh kayaknya
Gue kebayang sih kalau zaman lu dan kejadian yang lu Iya, rasain itu iya. gue kebayang sih. Gue nggak tahu ya di Gila. profesi lain, tapi di profesi TI kan kayaknya sama lah, apa kayak gitulah gitu. Ada peluang kayak gitu. Mungkin di profesi lain juga sama. Cuman menurut gue penting ada pasangan yang nemenin kita saat saat situasinya tuh sulit gitu. Nah, Iya. kayaknya tebakan aja ya, tebakan. Ada tipe-tipe pasangan yang kayaknya asik saat saat kita oke-oke aja, tapi pas lagi ini tuh nggak ini gitu, nggak bisa. Atau contohnya yang tadi ada ya kak, misalkan lu lagi sibuk, Iya. tapi kan lu juga nggak, Gue nggak cerita karena lu gue nggak cerita. iya lu nggak cerita aja kan, lu nggak selingkuh juga, lu nggak ngapain juga, cuman ya langsung tiba-tiba dia ngabarin lu minta putus aja misalkan gitu. Sama juga di kasus gua tuh. Enggak. Kalau itu gue yang putus sih. Oh iya, Kalau lu itu gue putus yang ya. putus. Oke, sama juga gue kan waktu itu seneng-seneng aja gitu main-main di organisasi gitu kan. Nyobain ini nyobain itu, tapi kok tiba-tiba ini gitu apa ya, mungkin itu ini kali ya, komunikasi mah tetap aja kali, saat itu kan kita terlalu muda kali. Jadi cuman kan gue ngerasa gue salahnya di mana sih gitu, salahnya tuh cuman nggak salahnya kayaknya cuman nggak ngomong aja gitu gak sih. Iya Salahnya bener. nggak ngomong aja, Bener. tapi sebenarnya kan Karena kita nggak salah gitu ngerasanya. Karena sebenarnya kita sudah tahu ketika dikomunikasikan akan seperti apa kejadiannya. Iya benar. Dan Kayak itulah mendasari bahwa ini nggak bisa diajak ngobrol sejauh ini. Ini perspektif cowok gak sih kita nih ngomonginnya nih? Gue nggak tahu nih, nanti yang cewek-cewek ngomong Iya. pasti ngedislike Makanya kita video perlu ini. perlu sampel lain sih sebenarnya. Kalau kita karena obrolan kita nyambung ya bisa jadi sama, kan ada kemungkinan gitu kan. Iya benar. Bunga tidur. Jadi ada cowok apa cewek? Anda cewek atau cowok, terus cobalah Anda cerita tentang cerita cinta Anda. Bentar, Anda pekerja TI atau bukan? Harusnya sih dia pekerja TI ya. Bunga tidur, nyalain dong. Kayaknya bukan. Anda kenapa masuk sini? Dapat link dari siapa? Kayaknya temen Facebook ini ya, random ya teman Facebook gue. Ada temennya siapa? Wah ini misteri apa namanya? Misteri Tamu guest. misterius. Nah, misteri guest. Coba tebak-tebakan. Anda kenal salah satu dari kami nggak? Kah? Oh Hai. dikenal dia. Oh kenal. Anda Sekenal apa? Gak, gue pengen tahu dulu. Anda perempuan atau laki-laki? Oh perempuan. Ngeri nih kalau perempuan. Coba lu cek Mbak Dida lagi online nggak? Nggak, dia tadi lagi. Kan tadi bos. Iya sih, gue nggak tahu dia pasti di sini. Kak, jadi kriteria lo apa sampai sekarang tuh? Ya udahlah, lo jalanin yang sekarang gitu, bukan yang sekarang. Kalau gue kan udah nemuin lah orang yang mau, yang tadi bisa ngobrol sepanjang hidup lah ya. Kalau Ya, lo gua apa itu sih. kriteria lo? Nggak fales aja. Jadi sama ya? Itu kayaknya apa? Ya secara Iya. umum sama ya. Iya. Kayak kita perlu nanya orang lain deh, dia apa sih kriterianya? Iya gitu. si Irfan tadi itu Irfan harusnya. sih Si kayaknya. Irfan tadi. Dia alasan dia. Gitu kan. Dia alasan. Iya apa namanya? Gua tahu karena agak rumit juga dia sebenarnya awalnya yang. Untuk kita ceritain aja ya, biar dia Atau kita ngomongin orang aja nih. kita Harusnya tuh yang gua pengen tuh kayak Irfan, Pak Haris itu keluar ya. Pak Yan gitu ya. itu menarik sih sebetulnya. Oke, mungkin kita ceritain situasi yang teman-teman kita alamin. Menurut gua, Kak, cerita lu walaupun tadi kayak apa banyak tantangannya, tetap aja beruntung lah kalau menurut gua. Jadi maksud gua lu dapat kesempatan nemuin pasangan gitu. Iya Ya iya. walaupun cocok nggak cocok ya, maksud gua. Ada fase cocok, ada gua juga sama kan gitu.
Iya, Tapi sama. tapi Benar-benar. ada teman-teman kita pekerja TI juga yang teman-teman kita yang kita tahu gitu, itu juga kayaknya nggak seberuntung kita gitu. Bahkan ketemu ketemu pasangan aja itu belum pernah ada kan yang kayak gitu. Iya. Atau dia nggak berani, atau dia masalahnya lebih kompleks lagi gitu kan ya, lebih serius lagi gitu. Jadi sebetulnya banyak banyak kisah kisah lain ya dibanding cerita cinta Dan kita yang kayaknya biasa dan biasa dan aja. banyak yang lebih cepat loh, kayak si Adem. Lu ingat ya si Adem? Ya, dia nggak perlu Dia waktu kan cepat lama itu. ya. Ya Nggak perlu waktu lama untuk memutuskan, oh ya udah ini gua nikah, uplek gitu. Ya Si benar-benar. Aris, Ya itu langsung cocok-cocok aja gitu ya. cek Ajaib juga ya. Dan gua cuma tahu itu aja soalnya. Maksudnya gua kan nggak pernah ngobrol tentang backgroundnya dulu kayak gimana. Ya. Maksudnya nggak sedalam. Bahkan ada yang nggak lewat pacaran kak. Oh ya? Iya ada yang kayak komunitas-komunitas gitu. Terus dia ditemukan, bahkan nggak ketemu, tapi ya udah jodoh aja kali, dia langsung nikah gitu. Atau mungkin lebih cocoknya orang-orang TI itu pakai aplikasi kayak Tinder gitu ya. Jadi kan saking dia itu apa namanya, mungkin kekurangan interaksi sosial. Nah itu dia, kayaknya sih itu salah satu faktor. Dan kita kayaknya termasuk pencilan ya di kasus itu, ya nggak sih? Termasuk pencilan sebenarnya. Maksudnya kita gitu. nggak segig itulah kali. Ya karena kita bukan orang yang benar-benar dididik untuk IT di awal kan. Ya kita Sebenarnya dari entusias kan. Ya, Dari entusias kita ngegarap komunitas. Ya dari komunitas itu kayaknya. Jadi gaya-gaya ngobrol, kemudian gaya-gaya ngibulin gitu masih bisa lah, kayak ngibulin orang dikit. Bener, kayaknya faktor tipe pekerjaan TI itu juga yang bikin sebagian teman-teman kita gagap saat menjalin hubungan atau berkomunikasi aja sama lawan jenis, ya nggak sih? Bisa jadi. Ya, dan mereka jadi menghadapi situasi yang ini. Apa ya tipsnya menurutmu buat mereka itu? Gue ada teman lain lah, dia pernah cerita gitu kan. Pernah cerita dia itu cukup pendiam sebenarnya, cowok teman gue. Cukup pendiam, terus gue ceritain, lu punya kisah cinta apa enggak sih? Gue tanya gitu, dia bilang punya, tapi ya kayak apa namanya, kayak nggak jelas juga sebenarnya. Itu nggak jelas itu maksudnya dia juga nggak berani untuk memastikan bahwa dia itu suka apa enggak gitu. Terus bukan nggak berani sih, bukan nggak berani sebenarnya, tapi terlalu cepat GR sebenarnya gitu. Dianya itu penyakit sih sebenarnya. Iya, si dia terlalu cepat GR. Penyakitnya di situ biasanya. Jadi ketika ada yang deket terus dia merasa, ya kayak mungkin kayak cerita gue yang di awal tadi sih sebenarnya, yang pernah gue alamin sekian tahun yang lalu itu. Terus dia ngalamin, terus gue bilang udahlah santai aja, semua orang ngalamin itu, gue bilang aja gitu kan. Tapi problemnya adalah clue-nya adalah dia bisa mengubah nggak, apakah membedakan bahwa urusan itu nggak selogis itu sebenarnya. Nggak selogis, misalkan dia ngontak gua nih gitu, berarti dia suka sama gua, nggak gitu kan. Nggak bisa. Ya paham. Mungkin karena gitu jalan pemikiran orang IT. Karena praktis hidupnya kan, IT itu kehidupan paling praktis loh. Iya benar. Lo tinggal ngirim password SSH selesai. Jangan lupa juga ada teman-teman kita yang dia sama-sama pasangan gitu, sama-sama pekerja IT. Itu banyak juga. Ada beberapa teman gua. Siapa? Contohnya ada yang inisialnya MOKO Moko sama Alin itu nikah. Dia sama-sama Moko di sistem gitu. Alin programmer. Itu cocok. Gua rasa terus ada juga si Fitra, inget kalau Fitra istrinya Fitra itu IT juga. Iya, istrinya anak Telkom juga. Iya. Gua rasa kayaknya
cuma nemuin yang tadi kali Kak, apa yang nggak pals aja kali ya, intinya sih gitu, mau dia orang Kayaknya IT gitu. atau enggak gitu, pas kebenaran Iya. orang itu ya udah orang IT aja gitu. Nah, terus Hmm. gua itu ya, ada satu lagi. Hmm. Kalau bisa beda bidang sama gua, Kenapa bidang pekerjaan gue. kenapa Sumpah, gua itu udah pusing di kantor sama urusan-urusan kayak gitu kan. Atau di kehidupan sehari-hari lah, di pekerjaan-pekerjaan itu kan udah pusing nih. ya? Misalkan lu harus apa namanya, recovery database yang hilang gitu ya. Atau lu nemuin nemuin apalah gitu ya, nemuin sesuatu yang nggak sesuai gitu kan, Ya. berjalan. Kita udah mau ngebersihin itu, kita udah pusing, masa balik nongkrong ngobrol gitu. Iya, Tapi kan itu teori lo Kak. iya, iya. Istri gue bukan IT juga loh. Hmm. Dan Kan lebih enak kan, lu akan ngobrolin hal lain gitu. ya, tapi kadang kita perlu cerita juga urusan-urusan kantor. Dan untungnya istri gue pendengar yang baik ya, maksudnya dia Nah, dia itu mau penting juga dengerin sih, gitu. itu penting juga. Walaupun nggak ngerti juga gitu apa yang gue omongin. Tapi ya itulah bagian dari kriteria kali. Itu yang cocok. Ngomong-ngomong si Bunga Tidur protes nih Kak. Apa itu? Komunikasinya itu harus tetap jalan, Pak. Oh, ke gua nih kayaknya udah protes ya. Kalau dari sudut pandang laki-laki, ngebayangin hal yang akan terjadi kalau kita ngomong. Tapi kalau menurut saya, dia ya, perempuan yang tepat ini justru merasa senang untuk ada di sana. Oh, gitu. Jadi menurut dia, walaupun mungkin nggak ngasih dampak ataupun enggak, tapi bagi sisi cewek kayaknya dia hadir itu sesuatu yang penting buat paling nggak si Bunga Tidur ini gitu, karena itu dianggap dia jadi bagian dari perjalanan hidup kita gitu nggak sih kayaknya gitu menurut dia Kak. Oh, Dan itu bisa jadi sih. nggak kepikiran sama kita kan dulu ya. Iya, nggak kepikiran lah. Kita kan egois banget ya. Nah, itu dia bos. Maksudnya setelah gua ngalamin yang lu ajak kemana-mana itu, terus Ya, gua kan jadi sadar kan. Maksudnya termasuk itu kan. ya, Kayaknya ya. lebih baik punya 10 kerjaan nih daripada punya 10 cewek gitu. Iya. Gua mah Iya, realistis banget ya. Ya karena memang ceweknya cukup satu aja. Terus lanjutin dong. Karena dari satu cewek itu udah muncul 10 masalah. Oke, udah nih. Udah Nanti lama lo kita nggak diprotes. jadi bagian dari dia juga sih. Tapi setidaknya si perempuan tahu laki-lakinya nggak sendirian walaupun lagi ada apa-apa gitu. Jadi ya dia pengen nemenin sih intinya kayaknya ya. Tapi saya mengakui itu tidak berlaku untuk semua perempuan. Hahaha. Berarti si Bunga Tidur nih tipe yang termasuk yang baik juga nih kayaknya, dia mau nemenin gitu di situasi yang Ya yang sebenarnya sulit. itu kan hipotesa sebenarnya. Tipe yang baik itu hipotesa masih kan. Anda harusnya Bunga Tidur, Anda harusnya cerita biar Iya. lebih clear. Itu harus diuji dengan pengalaman. Hmm. Pengalaman atau apa ya? Iya, pengalaman bener. Iya, pengalaman. Dan Anda harusnya cerita juga Bunga Tidur. Karena Bagaimana pengalaman? kalau dari pengalaman kita ya bos ya, Ya, situasi-situasi nggak menguntungkan itu kan sering banget terjadi ya. Dan untungnya kita udah saking ketusnya, kita ketawain aja, udah jadi lelucon aja kan. ya, benar-benar. Dan gue juga kalau ngobrol, jangankan yang kerjaan atau urusan profesional ya, urusan kayak rumah tangga atau hubungan juga, kadang kan ada yang nggak juga beruntung gitu. Tapi tapi kan saat sudah terjadi masa lalu terus diobrolin lagi, diceritain lagi, jadi hal yang lucu. Iya. Contohnya saat gua salah nanda tangan di buku nikah. Serius lu. Iya, gue Kenapa salah. Nggak tahu buku nikah gue sah atau enggak ya. Jadi gue salah di Lu tanda tangan di itu ya? salah Saksi di, ya? nggak tahu di baris yang salah aja gitu. Pas gue lihat lagi gue salah nih. Saking paniknya kali gue zaman itu, dan itu jadi bercandaan gue sama istri gue aja gitu. Ya kayak gitulah. Ya. Oke Kak, thank you Oke. Kak Sama-sama ngobrol-ngobrolnya. Mas Bro.
Kita ngobrol lagi nanti di Ya, episode sesi-sesi yang lain ya. berikutnya ya. Apa topik berikutnya menurut lo? Politik kayaknya, Kak. Bentar. Ini kalau kita ngomongin masalah-masalah kayak gini kayaknya nggak banyak yang berani Nggak muncul banyak, kayak iya, kayak yang gitu. lain-lain ya. Tapi kalau urusan politik gitu kayaknya. Sebenarnya ini agak lucu ya. Kalau ada banyak orang gitu kan gue nggak kayak dikorek-korek gitu sebenarnya. Tapi bagus juga sih. Jadi gue juga jadi ada hal yang gue jadi tahu juga gitu. Gue sebagai teman gue, oh gue baru tahu juga nih. Gitu. Kita harus cari topik yang agak lucu. Bunga tidur ada usulan nggak? Apa itu? Yang kaitannya dengan TI. Bunga tidur nih gue rasa dia punya sesuatu yang pengen diceritain sih. Cuman dia Itu dia. nggak mau. Biasanya sih gitu. Ya. Bentar gue cari tahu lah. Jadi Eh, ID-nya di bunga tidur. Iya, IP-nya dicek aja bos. Gue cari tahu nanti siapa. Kan lokasinya ketahuan itu. Iya. Oke, thank you ya semuanya. Lu ambil IP-nya kan, Iya. ya kan? Lu di netstat itu diambil IP-nya, Ah, habis itu dicek lokasinya. iya, iya. Ya, Itu kan ketahuan. ketahuan apa dia pakai akses point-nya, akses point apa namanya? IP-nya kemana ya? Iya, dia ke situ. Bisa kita Baru nanti kita, tebak-tebak lah. ya cara biasanya lah. Iya. Oke, thank you ya. Oke. Makasih Thank bunga you tidur. semuanya. Ya, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.